Barang siapa sholat 40 kali sholat ya di kota Madinah, maka dia tidak ketinggalan, dia sama sekali takbir, maka dia akan terlepas dari siksa api neraka. Hadis ini lemah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah wanita. Kita masuk pada bab salat ya. Kata Syekh di sini, dengan apa kita dianggap telah mendapatkan waktu salat. Kata beliau, jika engkau telah menyelesaikan minimal 1 rakaat dari beberapa rakaat salat sebelum waktu salat habis, maka engkau dianggap telah mendapatkan waktu salat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man adraka rak'atan min as-subhi qabla an tatlu asy-syams faqad adraka as-subha, wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-'asr." Kata Nabi SAW, barang siapa yang telah menyelesaikan 1 rakaat dari 2 rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, maka dia dianggap telah mendapatkan mengerjakan salat subuh. Barang siapa yang telah menyelesaikan 1 rakaat dari 4 rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, maka ia dianggap telah mendapatkan mengerjakan salat asar. Hadis ini mencakup, kata saya, semua waktu salat. Nabi SAW telah bersabda, "Man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salah." Barang siapa yang telah menyelesaikan 1 rakaat dari beberapa rakaat salat, maka ia dianggap telah mendapatkan mengerjakan salat tersebut. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh ingin membahas tentang masalah kapan seseorang itu dianggap dia telah mendapatkan waktu salat. Jadi permasalahan idrak ini, permasalahan mendapatkan ini ada banyak poinnya. Pertama, kapan seseorang itu dianggap dia mendapatkan waktu salat. Yang kedua, kapan seseorang itu dianggap dia mendapatkan 1 rakaat. Kemudian, kapan seseorang itu dianggap dia mendapatkan takbiratul ihram. Maka ini ada 3 permasalahan sebetulnya, dan 4 lagi permasalahan. 1 lagi, kapan seseorang itu dikatakan dia mendapatkan jamaah, dan kapan seseorang itu mendapatkan Jumat. Ini ada 5 permasalahan sebetulnya. Pertama, di sini saya ingin membahas tentang masalah kapan seseorang itu mendapatkan salat. Maka kata Syekh, seseorang itu dikatakan dia mendapatkan waktu salat ketika memungkinkan dia mendapatkan 1 rakaat. Barang siapa yang memungkinkan dia mendapatkan 1 rakaat, maka dia telah mendapatkan salat itu sendiri. Contoh misalnya, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita misalnya dia suci dari haidnya. Ketika dia suci dari haidnya itu menjelang terbenam matahari,
sebentar lagi masuk waktu sholat maghrib. Kemudian tinggal beberapa saat lagi masuk waktu sholat maghrib. Dan di saat yang bersamaan beliau suci dari haidnya. Apakah wanita yang suci dari haid ini wajib dia sholat asar ataukah tidak? Maka dilihat, kalau seandainya memungkinkan wanita yang suci ini sebelum masuk waktu sholat maghrib, dia bisa dapat 1 rakaat di sholat asar tersebut, bisa dapat 1 rakaat, maka kita katakan wajib dia melaksanakan sholat asar. Kalau memungkinkan dia mendapatkan 1 rakaat, wajib dia melaksanakan sholat asar. Tetapi kalau tidak memungkinkan dia untuk mendapatkan 1 rakaat, kalau saatnya sidin bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, belum sempat beliau ruku, ya, maka waktu itu sudah habis. Ya, masuk waktu sholat maghrib. Maka kita katakan tidak perlu Anda sholat asar. Karena pada hakikatnya Anda tidak mendapatkan waktu sholat. Maka kata para ulama, patokannya seseorang itu dikatakan dia dapat 1 rakaat, dikatakan dia dapat waktu sholat ketika dia mendapatkan 1 rakaat. Dalilnya apa? Hadis ini yang kita baca ini. Man adraka raka'atan minas subhi. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh. Dan sebaliknya pula, kalau seandainya ya orang itu ya datang haidnya, ya datang haidnya, kemudian dia pada saat itu memungkinkan dia dapat 1 rakaat dari sholat tersebut, ya misalnya ibu-ibu misalnya sebelum masuk waktu sholat asar, ya, atau baru masuk waktu sholat asar, 2 menit, 3 menit setelah masuk waktu sholat asar, ternyata ada wanita terkena haid. Padahal waktu sholat asar baru masuk 2 menit atau 3 menit setelahnya. Maka sebetulnya ibu tadi itu kalau ketika masuk waktu asar, setelah selesai azan dia langsung sholat, dia tidak mungkin misalnya mendapatkan 1 rakaat. Maka ulama sepakat di sini, tidak perlu dia qadha. Tidak perlu dia qadha salat asar tersebut yang dia datang haidnya. Tapi ulama berselisih kalau seandainya beliau ini ketika datang waktu salat asar tidak langsung salat. Sejam setelahnya baru beliau salat. Nah, ketika sejam berlalu waktu salat asar datang haidnya. Nah, di sini ulama khilaf. Apakah wanita ini dia qadha atau tidak? Kenapa kata para ulama di sini dia memungkinkan mendapatkan 1 rakaat lebih. Tetapi dia mengakhirkan atau dia menunda pelaksanaan salat. Sebagian ulama mengatakan wajib dia qadha salat asar tersebut. Sebagian lagi mengatakan tidak. Kenapa? Karena orang tersebut betul dia mengakhirkan waktu salat, tetapi waktu sholat itu adalah waktu sholat yang panjang. Boleh diakhirkan, boleh dikerjakan bukan pada awal waktunya, boleh di pertengahan waktu, boleh juga setelah pertengahan waktu. Sedangkan dia ini mengerjakannya setelah pertengahan waktu, maka boleh. Maka dia di dalam waktu yang diperbolehkan kata para ulama. Maka kalau datang haid pada kondisi tersebut, maka kata para ulama tidak perlu dia qadha. Terjadi khilaf dalam masalah ini. Yang benar tidak perlu dia qadha. Lain halnya datang haidnya baru setelah masuk waktu asar, baru sebentar. Orang selesai azan datang haid dia. Nah, nggak mungkin kan dia dapat 1 rakaat, nggak mungkin. Maka ulama sepakat. Kalau tidak memungkinkan dapat 1 rakaat, ulama sepakat bahwasanya orang ini tidak disuruh untuk mengqadha. Kemudian sebab itu pula para ulama mengatakan kapan seseorang itu dihukumi dia mendapatkan 1 rakaat? Tadi dikatakan mendapatkan waktu salat. Mendapatkan waktu salat kalau kita memungkinkan dapat 1 rakaat. Kemudian kapan seseorang itu dikatakan dia dapat 1 rakaat? Maka kalau salat sendiri jelas kita melaksanakan 1 rakaat. Tetapi kalau salat berjamaah dikatakan orang itu dapat 1 rakaat kalau dia rukuk bersama imam. Kalau kita mendapati rukuk bersama imam, maka kita dikatakan mendapatkan 1 rakaat. Dan ini juga khilaf di kalangan para ulama. Tetapi yang rajih, orang yang mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Apa dhawabitnya, apa kaidahnya dia mendapatkan rukuk bersama imam? Kadang
ketika kita ruku, imamnya dalam pergerakan mau i'tidal. Apakah semacam itu dia dapat ruku bersama imam? Maka jawabannya adalah, kalau posisi Anda lebih rendah daripada posisi berdiri dan lebih dekat kepada posisi ruku, dan saat itu imam masih dalam kondisi ruku, maka Anda dikatakan dapat ruku bersama imam. Tapi ketika posisi Anda lebih dekat kepada posisi berdiri, dan pada saat itu imam sedang melakukan pergerakan naik untuk i'tidal, maka di saat itu Anda tidak mendapatkan ruku bersama imam. Tidak mendapatkan ruku bersama imam. Maka Anda tidak mendapatkan satu rakaat. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kata para ulama bahwasanya seseorang dikatakan dia mendapatkan berjamaah bersama imam, kata para ulama patokannya adalah mendapatkan satu rakaat atau mendapatkan rukuk bersama imam. Kalau orang itu tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka banyak para ulama mengatakan dia tidak mendapatkan sholat berjamaah. Contoh misalnya, ada bapak-bapak atau ibu-ibu datang ke masjid, kemudian imam itu sudah di tasyahud akhir atau bangkit dari rukuk di rakaat terakhir. Berdasarkan pendapat sebagian ulama, orang semacam ini dia tidak mendapatkan berjamaah bersama imam. Tidak mendapatkan berjamaah bersama imam ini maksudnya adalah pahala berjamaah. Dia dianggap sholat berjamaah tapi tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan rakaat sedikit pun bersama imam. Sebagian ulama mengatakan selama imam itu belum salam, orang itu bisa bersama imam, maka dia dikatakan mendapatkan jamaah bersama imam. Wallahu a'lam, berdasarkan pendapat yang rajih, ada pendapat yang pertama. Kalau imam itu sudah bangkit dari ruku di rakaat terakhir, baik itu i'tidal, sujud, atau duduk di antara dua sujud atau syahud akhir, maka orang tersebut dikatakan dia tidak mendapatkan jamaah. Terus apa yang dia dapatkan? Dia dihukumi sholat berjamaah tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Seperti itu pula ketika di dalam sholat Jumat, Bapak Ibu. Ketika di dalam sholat Jumat. Kalau kita datang di sholat Jumat, kemudian di dalam sholat Jumat tersebut kita telat. Contoh misalnya ada fulan datang ke masjid di sholat Jumat, imamnya sudah bangkit dari ruku di rakaat kedua. Imamnya sudah bangkit dari ruku di rakaat kedua. Maka kita katakan orang ini tidak mendapatkan Jumat. Maka dia tidak boleh sholat hanya 2 rakaat. Maka dia sholatnya 4 rakaat. Dia sholatnya 4 rakaat karena dia tidak mendapatkan Jumat. Tetapi kalau dia mendapatkan ruku di rakaat kedua bersama imam, kalau dia ruku bersama imam di rakaat kedua, maka orang tersebut mendapatkan Jumat bersama imam. Maka ini ya kaidah yang sangat penting di dalam hadis ini. Maka di hadis ini menjelaskan kapan seseorang itu mendapatkan waktu sholat, ketika memungkinkan dia sholat 1 rakaat. Kalau memungkinkan dia sholat 1 rakaat, dikatakan dia telah mendapatkan waktu sholat. Walaupun setelah itu habis waktunya, walaupun setelah itu waktunya sudah keluar, ya, maka orang tersebut dikatakan dia dapat 1 rakaat bersama imam. Kemudian terakhir, kapan seseorang itu dikatakan dia mendapatkan takbiratul ihram, ya, bersama imam. Disebutkan dalam sebuah hadis ini dibincangkan oleh para ulama, ya. Hadis ini ada yang melemahkannya, dia mengkritiknya, yaitu hadis kata Nabi sallam, man shalla arba'ina salatan lam yafuthu takbiratul ula, kata Nabi sallam, barang siapa salat, ya, 40 kali salat, man shalla arba'ina yawman lam tafuthu takbiratul ula, barang siapa salat dalam 40 hari tidak ketinggalan takbir pertama, kutiba lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, maka ditulis baginya terlepas dari 2 hal, dari nifaq dan dari siksa api neraka. Hadis ini dipersisikan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Mereka mengatakan barang siapa salat, ya,
tidak ketinggalan takbir pertama. Apa yang dimaksud dengan dikatakan orang itu mendapatkan takbir pertama? Maka kata para ulama, dikatakan orang itu mendapatkan takbir pertama ketika imam takbiratul ihram dia hadir di masjid. Ketika imam mengangkat takbiratul ihram dia ada. Itu kata para ulama, siapa saja yang hadir ketika imam mengangkat takbiratul ihram dia ada dalam masjid, ya, maka itu dikatakan dia mendapatkan takbir pertama. Tetapi kalau seandainya imam itu sudah bertakbiratul ihram, sebelum rukuk dia datang, kata para ulama itu tidak dikatakan dia mendapatkan takbir pertama. Nah, masalah mendapatkan takbir pertama juga masalah khilaf di kalangan para ulama. Banyak sekali pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwasanya dikatakan orang itu mendapatkan takbir pertama selama imam itu belum rukuk. Ada yang mengatakan orang itu mendapatkan takbir pertama kalau dia berada dalam masjid dan imam saat mengangkat takbir dia ada. Kemudian yang ketiga dikatakan seorang itu mendapat takbir pertama kalau seandainya imam belum selesai membaca Al-Fatihah. Dikatakan seorang itu mendapat takbir pertama kalau seandainya imam belum membaca Al-Fatihah. Maka banyak, lebih dari 10 perkataan. Tetapi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dikatakan kita ini mendapatkan takbir pertama ketika kita hadir sholat dan melihat imam bertakbiratul ihram. Maka seseorang dikatakan dia mendapatkan takbir pertama. Walaupun ya hadis ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Tetapi ini dibahas oleh para ulama di dalam buku fikih kapan seseorang itu dikatakan dia mendapatkan takbir. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa salat 40 kali salat ya di kota Madinah, maka dia tidak ketinggalan sama sekali takbir, maka dia akan terlepas dari siksa api neraka. Hadis ini lemah. Atau yang dikenal dengan istilah orang kita salat arba'in. Salat 40 ya. Artinya ada orang kadang-kadang 8 hari di kota Madinah. Ya, dia tidak ketinggalan takbir pertama, itu bagus tentunya. Orang berusaha tidak ketinggalan takbir pertama itu tentu itu yang diharapkan. Tetapi tidak hanya 8 hari aja. Hendaknya setiap hari kayak itu. Kalau seandainya di Madinah seperti itu, di Masjidil Haram lebih-lebih lagi seharusnya. Dan hendaknya hal itu tidak hanya 8 hari saja seseorang menjaga, tetapi setiap hari. Tidak hanya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram saja, bahkan pulang ke tanah air pun juga melakukan demikian. Adapun sholat arba'in ini sholatnya lemah, ya, hadisnya lemah. Ya. Ahlul ilm sepakat ya tentang kelemahan hadis tentang masalah sholat arba'in. Kemudian di sini Syekh menjelaskan, kata beliau, tidak mengerjakan sholat karena lupa atau tertidur. Kata beliau, jika engkau tertidur atau lupa mengerjakan sholat, maka engkau bisa mengerjakannya ketika terbangun atau ketika ingat bahwa engkau belum mengerjakan sholat tanpa membayar kafarah. Nabi SAW bersabda, "Man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha ayusalliyaha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa atau tertidur sehingga belum mengerjakan sholat, maka kafaratnya ia harus mengerjakannya sholat ketika ia ingat. Kejadian seperti ini pernah, kata Syekh, dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam satu perjalanan safar. Ketika itu mereka semua tertidur hingga panasnya matahari yang telah terbit membangunkan mereka. Saat itu juga Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa fin naumi tafritun, innama tafritu ala man lam yusalli shalah hatta yaji waqtu shalah al-ukhra. Faman fa'ala dhalika falyusalliha hina yantabihu laha." Kata beliau, kata Nabi SAW, tertidur bukanlah kelalaian. Kelalaian adalah orang yang tidak mengerjakan sholat hingga waktu sholat berikutnya tiba. Oleh karena itu, jika seseorang itu lupa atau tertidur, maka hendaklah ia mengerjakan sholat
yang ia tertidur atau terlupa darinya ketika terbangun atau teringat. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh membahas tentang masalah yaitu seseorang yang kelupaan ya atau ketiduran akibat ya suatu hal dia tertidur sehingga salatnya tertinggal. Apa yang harus dilakukan? Maka orang yang ketiduran atau kelupaan dari salat maka wajib dia qadha salatnya. Maka orang yang tertidur kapan dia ingat langsung dia qadha. Kapan dia terbangun langsung dia qadha. Sebegitu pula orang yang lupa kapan dia ingat maka harus dia qadha ya harus dia qadha. Tentu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terlupakan atau orang yang tertidur ini orang yang dimaafkan. Dia tidak berdosa ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan innallaha tazawaza an ummati al-khata' wan nisyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kata Nabi memberikan ampunan, memaafkan kepada umatku perbuatan yang mereka lakukan karena salah atau lupa. Maka wa mastuqrihu alaih dan apa yang dipaksa. Maka kata para ulama, orang yang lupa, orang yang keliru, salah, tidak tahu, dan orang yang dipaksa, maka mereka itu dimaafkan, tidak dihukumi dosa. Ya, perbuatan disebabkan lupa, tidak tahu, atau dipaksa, itu tidak dihukumi dosa. Ya. Anda misalnya berbuka puasa di bulan Ramadan, makan dan minum tanpa sengaja, kelupaan. Apakah batal puasanya? Tidak. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Maka orang yang lupa, ya, tidak tahu, maka dia tidak kena hukum, tidak berdosa. Atau orang itu dipaksa. Entah itu dia dipaksa oleh orang lain, ya, maka dia tidak berdosa. Atau dia dipaksa akibat bisikan syaitan. Seperti apa misalnya? Contoh orang was-was. Orang was-was itu kadang-kadang di dalam hatinya itu dibisiki oleh syaitan. Ya. Maka kadang-kadang terucap di hatinya itu sesuatu yang mungkin mendatangkan murka Allah atau mengucapkan sesuatu yang kekufuran, ya, di dalam hatinya. Tapi dia tidak bisa kontrol karena dia was-was. Dia terpaksa, ya tidak bisa dia kontrol karena dibisiki oleh syaitan. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Bahkan Ustaz kalau terucapkan misalnya ya perkataan kufur tersebut dari lisannya akibat tidak bisa dia kontrol, akibat bisikan syaitan, kemudian terucap dia perkataan kufur tersebut, kata para ulama hati terucap. Kalau itu dia tidak bisa dia kontrol, tidak sadar dia, maka itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena apa saja akibat lupa, tidak tahu, ya, atau orang itu dipaksa, maka di dalam syariat kita itu dimaafkan. Kemudian, maka siapa saja yang tidak ingat atau kesalahan, melakukan ketidakpahaman, ya, tidak tahu, maka menyebabkan sholatnya tidak sah, maka harus dia ulangi. Contoh misalnya, ada seseorang menyangka kalau dia sakit, maka tidak wajib sholat. Ya, mungkin ada sebagian orang menyangka demikian. Oh, saya ini sakit, ya, sakit parah misalnya. Dia habis operasi. Kemudian padahal dia sadar. Habis operasi, dia menyangka, oh kayaknya ini saya tidak wajib sholat. Ya, karena saya lagi dioperasi, ya, maka saya tidak ada sholat lah, saya tidak sholat. Dia menyangkanya demikian. Tidak ada kewajiban sholat karena dia lagi sakit. Setelah itu dia baru tahu ternyata sholat itu wajib walaupun dia masih sakit. Apakah wajib dia mengqadha? Iya, kita katakan wajib Anda mengqadha sholat Anda. Ketidaktahuan Anda itu dimaafkan. Kejahilan Anda itu dimaafkan. Tetapi itu tidak menjatuhkan kewajiban sholat. Kemudian, atau seseorang yang sholat tanpa bersuci, kelupaan. Ya, dia sholat zuhur, kemudian tanpa bersuci. Habis dari kantor atau ibu-ibu, habis bermasak langsung sembahyang. Lupa dia berwudu. Habis asar baru ingat. Tadi siang tidak berwudu sholatnya. Apakah dia qadha? Iya, wajib dia qadha.
Orang yang kelupaan sholat tanpa wudu wajib dia qada sholatnya. Bagaimana kalau seandainya kelupaannya ketika dia berjamaah? Kalau orang itu jadi imam misalnya, dia jadi imam, dia sholat kemudian tanpa wudu, ya. Misalnya orang jadi imam sholat subuh, ya, bangun subuh langsung berluncat dari ranjang, langsung pergi ke masjid. Kelupaan dia berwudu. Pas dia jadi imam, bacaannya sudah panjang, ya. Makmum di belakang sudah banyak batuk, misalnya, ya. Karena bacanya panjang. Selesai sholat, habis selesai sholat, berzikir sebentar, ingat dia, ya Allah, tadi saya belum berwudu. Apa yang harus dilakukan? Kalau dibilang ke makmum bahwasanya tadi saya sholatnya belum berwudu, bisa dipangkungi orang. Ya, sudah panjang, kada berwudu pulang. Taib. Apa yang harus dilakukan? Kalau dia jadi imam, maka kalau seandainya dia sholatnya tidak berwudu, harus dia ulangi. Makmum gimana? Makmum sholatnya sah. Makmum sholatnya sah, tidak mengapa. Yang mengulangi adalah imam itu saja. Ya, dia ulangi sendiri, ya, dengan berwudu. Maka orang kelupaan tanpa berwudu, misalnya sholat, wajib dia ulangi sholatnya. Wajib dia qada sholatnya. Kemudian, seperti itu pula kata para ulama tentang orang yang hilang akalnya atau orang yang mughma alaih. Kata para ulama, orang yang orang yang pingsan, apakah dia wajib mengqada salatnya ataukah tidak? Para ulama khilaf tentang masalah orang pingsan ini. Karena ulama sepakat orang yang hilang akalnya tidak wajib mengqada salatnya. Orang yang gila itu tidak wajib dia mengqada salatnya. Ya, orang yang gila, para ulama sepakat tidak wajib dia mengqada salatnya, tidak diwajibkan. Nah, para ulama berselisih tentang masalah orang yang pingsan. Setelah mereka bersepakat orang gila tidak wajib mengqada, sedangkan orang yang ketiduran wajib dia mengqada. Terus bagaimana dengan orang yang pingsan? Apakah wajib dia mengqada ataukah tidak? Maka jawabannya adalah, pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah karena pingsan ini kadang dia seperti orang gila, hilang akalnya. Dan pingsan ini kadang seperti orang yang tidur, ya, karena mirip, ada kemiripan. Ada kemiripan di satu sisi dengan orang gila dan ada kemiripan di satu sisi dengan orang yang sedang tidur, orang pingsan ini. Maka para ulama mengatakan pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah orang yang pingsan, kalau pingsannya lama, maka tidak perlu dia qada. Pingsannya berhari-hari misalnya, maka tidak perlu dia qada. Kayak semacam orang yang terbaring di rumah sakit, pingsan berhari-hari, maka kalau dia siuman tidak perlu dia qada. Terus bagaimana kalau seandainya pingsannya sebentar, nggak nyampe sehari misalnya, apakah dia wajib qada? Iya. Orang yang pingsannya sebentar, nggak nyampe sehari, ya, atau sehari, maka wajib dia qada. Ya, wajib dia qada sholat yang dia tinggalkan, karena itu seperti orang yang tidur, ya. Karena itu seperti orang yang tidur, maka wajib dia mengqada sholatnya. Terus bagaimana Ustaz dengan orang yang sakit? Orang yang tua misalnya. Orang yang kena penyakitnya mungkin dia ada pikun atau tidak. Ya. Ini apakah dia wajib sholat apa enggak? Contoh misalnya, ada orang memiliki orang tua. Sakit dia. Tetapi kadang orang tuanya ini sadar dia, kenal dia anaknya yang lain. Ya. Kadang dia tidak sadar, tidak kenal. Maka orang yang sakit, kalau masih ada akalnya bisa mengenali, ya masih dia tahu, wajib dia sholat. Tapi kalau orang sakit itu, dia sudah tidak mengenali siapa-siapa, hilang ingatannya, kemudian ya sudah dia tidak tahu lagi, ya, hilang ingatannya. Karena apalagi orang yang sudah tua, maka orang-orang semacam ini tidak wajib sholat. Atau orang yang sakit, dia tidak sadar siapa yang di sekitarnya, maka ini juga tidak ada mengqadha sholat. Ya, karena ini dianggap orang yang sudah hilang akalnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga permasalahan yang penting di masalah ini adalah permasalahan seseorang yang lupa berapa
waktu dia meninggalkan sholat. Contoh misalnya, ada ibu-ibu ketiduran. Habis dari safar, habis pulang umrah misalnya, atau habis pulang haji misalnya, kecapean. Kemudian beliau ini tidur. Ya, tidur dari malam sampai malam lagi. Ya, 24 jam. Kemudian beliau lupa. Ketika tidur malam itu, apakah di waktu maghrib ataukah di waktu isya? Dan beliau ragu-ragu, apakah sudah sholat maghrib sewaktu tidur itu ataukah belum? Dan beliau yakinnya isya tidak sholat, subuh tidak sholat, duhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib di hari itu tidak sholat. Tapi maghrib hari sebelumnya dia ragu, sholat apa tidak? Kalau orang itu ragu-ragu, maghrib hari sebelumnya itu sholat apa tidak, maka dia anggap tidak sholat. Maka dia mengqadha di sini 6 waktu. Ya. Maghrib di saat dia tidur, kemudian isya, subuh, zuhur, asar, maghrib lagi. Kalau seandainya orang itu ragu-ragu, lupa berapa sholat yang dia tinggalkan. Seperti itu pula di dalam satu hari misalnya, Anda ragu, Bapak Ibu. Dalam satu hari itu berapa sholat yang Anda tinggalkan. Bagaimana cara mengqadhanya? Maka qadha 5 waktu sholat tersebut. Kalau Anda ragu ya, berapa waktu yang saya tinggalkan dalam sehari itu sholat, maka qadha sholat 5 waktu tersebut. Ya. Hal ini yang dijelaskan oleh para ulama. Orang yang ragu berapa jumlah bilangan yang dia tinggalkan, maka dia qadha ya sholat yang dia tinggalkan tersebut. Ya, 5 waktu dalam hari tersebut. Kemudian kata Syekh di sini, jika seseorang belum melaksanakan sholat hingga waktunya habis tanpa uzur, jawaban yang paling tepat dari dua pendapat dalam masalah ini bahwa orang tersebut tidak mengqadha, tidak mengganti sholatnya. Bahkan kalaupun ia sholat, maka sholatnya tidak sah. Alasannya karena sholat adalah ibadah yang dibatasi oleh waktu tertentu. Ia memiliki waktu awal dan waktu akhir. Tidak dibolehkan mengerjakan sholat sebelum waktunya. Begitu pula setelah waktunya. Begitu pula setelah waktunya habis. Kecuali karena alasan lain yang berdasarkan dalil. Seperti orang yang tertidur dan lupa. Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selain ayat di atas, Rasulullah SAW pun tidak pernah memberikan keringanan untuk mengerjakan sholat di luar waktunya, kecuali bagi orang yang tertidur atau lupa. Hal ini menunjukkan tidak adanya qadha bagi orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur. Ini adalah pendapat yang diyakini oleh kebanyakan sahabat radhiyallahu taala anhum, para ulama salaf, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Semoga Allah menerangi kuburnya, menganggap pendapat ini lebih kuat. Demikian pula Al-Allamah Syekh Albani rahimahullahu taala, meskipun menyelisihi jumhur ulama. Catatan, kata beliau, tidak adanya qadha bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur bukan berarti merupakan kemudahan atau sesuatu yang ringan. Bahkan hal ini, kata Syekh, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dosanya jauh lebih besar apabila ia diminta untuk mengqadha, mengganti sholatnya. Juga kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuatnya lebih besar dan tidak sebanding meskipun ia menggantinya dengan 1000 kali sholat. Yang dibutuhkan oleh orang seperti ini adalah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah yang maha mulia lagi maha perkasa, dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh membahas tentang masalah seseorang yang melaksanakan sholat hingga waktunya habis tanpa uzur. Ya. Contoh misalnya seseorang masuk waktu sholat, kemudian dia tidak sholat. Sholat zuhur masuk waktunya, dia tidak sholat. Sampai habis waktu sholat zuhur tersebut. Padahal tidak ada uzur syar'i. Dia asik nonton misalnya, asik dia melihat HP, dan dia tahu sholat sudah masuk waktunya, tapi dia tidak mau sholat. Orang-orang semacam ini, ketika dia bertaubat,
apakah wajib dia qadha salat yang dia tinggalkan tersebut? Dia melalaikan sengaja dia lalaikan, atau seseorang ketika bangun subuh pasang alarm, ya, sudah berbunyi alarmnya dia matikan. Berbunyi lagi alarmnya dia matikan, dia tidak mau bangun, ya, sampai habis waktunya. Nah, orang-orang semacam ini kata Syekh, apakah dia mengqadha salatnya atau tidak? Ya, setelah dia selesai bangun dari tidurnya, bangunnya misalnya jam 7, waktu sudah habis. Padahal dia bangun tadi jam 5 dia bangun, jam setengah 6 dia bangun, tapi dia matikan alarmnya, tidak mau bangun. Pas jam 7 baru dia puas tidurnya, baru dia bangun. Nah, orang yang seperti ini kata Syekh, apakah dia mengqadha salatnya ataukah tidak? Maka kata beliau, pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, tidak perlu dia qadha salatnya. Kenapa? Karena dia melalaikannya dengan sengaja. Masalah ini masalah khilaf sebetulnya. Masalah ini adalah masalah khilaf di kalangan para ulama. Khilaf ini dibangun atas dasar apakah orang yang meninggalkan salat itu keluar dari Islam atau tidak. Bagi yang menganggap orang yang meninggalkan salat, satu salat saja keluar dari Islam, maka mereka mengatakan tidak perlu diqadha. Dan ini sudah kita singgung pada minggu kemarin. Dan orang yang menganggap bahwasanya meninggalkan salat itu tidak keluar dari Islam, konsekuensi dari perkataan mereka adalah harus dia qadha salat yang dia tinggalkan. Seberapapun banyaknya salat yang dia tinggalkan, maka dia harus dia qadha. Tetapi para ulama mengecualikan, ini adalah masalah khilaf. Tetapi ada masalah yang dikecualikan, yaitu masalah seseorang yang mabuk. Orang mabuk itu tidak boleh dia salat. Ya, Allah mengharamkan, ya. Kata Allah, la taqrabus shalah wa antum sukara. Kata Allah, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Para ulama mengatakan dikecualikan orang yang mabuk. Ketika datang waktu salat dia mabuk. Maka apakah dia salat? Tidak boleh dia salat. Taib. Ketika orang itu sudah siuman dari mabuknya dan waktu salat itu sudah habis, apakah dia disuruh untuk mengqadha salatnya? Iya. Disuruh dia mengqadha salatnya. Iya. Kalau orang mabuk, dia ketika datang waktu sholat, dia mabuk, tidak boleh sholat, tidak diterima sholatnya. Tapi ketika dia sudah siuman, kemudian waktu sholat itu habis, disuruh dia mengqadha sholatnya. Disuruh dia mengqadha sholatnya. Itu dikecualikan. Ya, mabuk itu seseorang juga bukan uzur. Ya, itu sebetulnya bukan uzur. Karena dia melakukan perbuatan dosa. Tetapi akibat mabuk itu menghalangi dia untuk salat. Maka ketika salat itu ketinggalan akibat dia mabuk, maka disuruh dia qadha. Tetapi selain mabuk, seperti tadi saya contohkan orang yang tertidur, tidak mau bangun, padahal dia sudah masang alarm, tidak mau dia bangun, maka dia sengaja tidur. Maka orang semacam ini ada khilaf di kalangan para ulama, qadha apa tidak. Syekh mengambil pendapat tidak diqadha. Syekh mengambil pendapat tidak diqadha. Karena beliau menganggap bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu keluar dari Islam. Tapi bagi yang mengambil pendapat orang yang meninggalkan salat tidak keluar dari Islam, konsekuensinya adalah dia wajib mengqadha. Taib. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kata Syekh, orang yang tidak mengerjakan salat selama bertahun-tahun, sama dengan penjelasan sebelumnya kata beliau. Orang seperti ini tidak mengqadha sekian banyak sholat yang telah dia tinggalkan. Dia harus banyak-banyak bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian beristiqamah di atas agama Islam dan memelihara sholatnya. Nah, di sini Syekh membahas permasalahan yang lain. Kalau tadi adalah masalah, sebelumnya tadi adalah masalah orang yang hanya tertinggal satu sholat atau dua sholat. Di sini Syekh membahas tentang orang yang ketinggalan sholat itu bertahun-tahun tidak sembahyang. Ya, misalnya 10 tahun sidin kada sembahyang. Ya, kada mau sembahyang. Ya. Nah, orang yang meninggalkan sholat selama bertahun-tahun ini apa kata Syekh? Wajib mengqadha apa tidak? Di sini Syekh mengambil pendapat tidak mengqadha, wajib dia bertaubat. Ya, wajib dia bertaubat. Kenapa? Karena mereka mengambil pendapat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu keluar dari Islam. Ya.
Tapi bagi yang mengambil pendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak keluar dari Islam, berada dalam dosa besar, konsekuensinya adalah wajib dia qadha sebanyak ya sholat yang dia tinggalkan. Kemudian di sini ada permasalahan ya. Orang yang mengqadha sholat ini ya, mengqadha sholat ini Bapak Ibu itu sifatnya fauriyah, segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Orang kalau ketinggalan sholat ya dan dia disuruh untuk mengqadha, maka sifatnya fauriyah, tidak boleh ditunda, langsung dikerjakan. Kalau dia tunda-tunda mengqadha sholat berdosa. Orang yang ada kewajiban mengqadha sholat, kemudian dia tunda-tunda mengqadha sholatnya, maka dia berdosa. Karena mengqadha sholat itu kewajiban yang harus segera dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian di sini kata Syekh, qadha sholat yang ditinggalkan karena uzur. Kata beliau, barang siapa yang belum mengerjakan sholat hingga waktu sholat itu habis karena uzur syar'i, bukan karena malas dan meremehkannya, maka ia harus segera mengerjakan sholat tersebut setelah uzurnya hilang. Nabi SAW bersabda, hendaklah ia mengerjakan sholat ketika dia mengingatnya. Tidak ada kafarat baginya kecuali sholatnya ini. Hadis ini telah disebutkan sebelumnya, kata Syekh. Ini adalah madhab yang diyakini oleh Malikiyah dan Hanabilah. Dengan demikian, kata beliau, jika engkau terbangun dari tidur setelah matahari terbit, maka engkau tidak boleh tidur lagi dengan alasan waktu sholat subuh telah habis. Engkau harus segera mengerjakannya saat itu juga, karena saat itulah waktu mengerjakannya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan tentang apa yang saya jelaskan tadi, bahwasanya mengqadha salat itu sifatnya harus segera, kata Syekh. Tidak boleh diakhirkan. Di sini Syekh mengasih contoh orang yang terbangun dari tidurnya ya akibat dia ketiduran salat subuh, dia bangun jam 7 pagi. Ketika dia bangun, sudah telat ini salat, sudah habis waktunya. Ya udah, saya tidur lagi lah. Ya sudah kadung telat, ya saya sekalian aja saya puaskan tidurnya sampai jam 9. Kata saya tidak boleh. Ya kenapa? Karena dia terbangun dan dia sudah kelewatan salat, wajib segera. Tidak boleh dia tunda-tunda, dia akhirkan untuk memuaskan nafsunya, tidak boleh. Segera dia laksanakan sholat yang dia tertinggal tersebut. Kemudian di sini, Syekh menjelaskan tata cara mengqadha ibadah. Kata beliau, mengqadha ibadah yang terlewat dengan tertib berurutan. Jika engkau tidak mengerjakan beberapa sholat karena uzur, maka ketika mengqadhanya hendaklah engkau mengerjakannya secara berurutan. Hal ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang pada saat perang Khandaq setelah matahari terbenam. Ia mencela orang-orang kafir Quraisy dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, hampir saja aku tidak mengerjakannya salat asar hingga matahari tenggelam." Nabi SAW kemudian bersabda, "Demi Allah, aku pun belum mengerjakannya." Nabi lalu berwudu dan kami pun ikut berwudu. Lalu kami mengerjakan salat asar setelah matahari tenggelam. Setelah itu kami pun langsung mengerjakan salat maghrib. Jika 2 atau lebih waktu salat dikerjakan dengan berurutan, namun dikhawatirkan waktu salat yang bukan diqadha habis, maka diutamakan mengerjakan sholat yang waktunya masih tersisa. Kemudian mengerjakan sholat yang tertunda dan tidak perlu mengulang sholat yang belum diqadha. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya pelaksanaan secara berurutan dalam kondisi seperti ini. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Syekh di sini faidah cara mengerjakan sholat yang diqadha. Kata beliau, faedah cara mengerjakan sholat yang diqadha. Jika engkau, kata beliau, belum mengerjakan sholat isya karena lupa atau tertidur dan baru tersadar keesokan harinya, maka kerjakanlah sholat isya tersebut dengan suara tetap jahar, dikeraskan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id di dalam perang Khandaq disebutkan, kemudian Rasulullah SAW mengerjakan sholat duhur. Beliau membaguskan sholatnya sebagaimana ketika beliau mengerjakannya pada waktunya.
Menurut pendapat yang paling tepat di antara dua pendapat ulama bahwa hal ini terjadi pada waktu maghrib. Mengqadha sunnah rawatib pun disyariatkan dan akan dijelaskan selanjutnya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita tata cara bagaimana seorang muslim itu mengqadha salat yang ditinggalkan karena uzur syar'i. Maka kalau orang itu meninggalkan salat 5 waktu misalnya, salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian dia ingin mengerjakannya saat itu setelah isya. Apa yang harus dia lakukan dulu? Maka kalau waktu isyanya masih ada, kerjakan dulu salat isya. Kemudian setelah itu baru dia kerjakan berurutan, yaitu subuh. Subuh tadi dia belum salat, maka dia kerjakan salat subuh. Dijaharkan apa tidak? Dijaharkan. Karena salat subuh itu dikeraskan bacaannya, maka dikeraskan bacaannya. Kalau seandainya dia berjamaah. Tapi kalau seandainya dia salat sendiri, tetap dia salatnya sir. Kemudian setelah subuh dia salat zuhur. Dipelankan bacaannya walaupun dia berjamaah. Kemudian setelah itu salat asar. Dipelankan juga bacaannya walaupun dia berjamaah, dikerjakan di malam hari. Tetap dipelankan. Kemudian salat maghrib. Maka maghrib di sini dia keraskan kalau dia salat berjamaah. Semacam itu. Jadi dikerjakan sesuai dengan waktunya. Waktu yang pertama itu subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, dan kemudian isya. Dan dikerjakan sesuai dengan sifatnya. Kalau subuh itu dikeraskan, ya dikeraskan. Subuh itu panjang bacaannya, maka dipanjangkan bacaannya. Zuhur itu pendek, maka dipendekkan bacaannya. Subuh itu asar itu pendek, bacaannya maka dipendekkan. Maghrib kadang panjang, kadang pendek, maka semacam itu. Isya juga pertengahan. Maka seseorang melakukan qadha salat sebagaimana salat itu ya pada waktunya dan sifatnya. Kalau sifat salat panjang, maka mengqadha'nya juga panjang. Ya, jadi mengqadha salat itu tidak ada bedanya dengan kita salat langsung. Itu sama tata caranya. Kalau subuhnya panjang bacaannya, maka kita panjangkan juga bacaan kita. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu permasalahan lagi yang dibahas oleh Syekh. Kata beliau, waktu-waktu dilarangnya melaksanakan salat sunnah. Kata beliau di sini ada waktu-waktu yang dilarang seseorang melaksanakan salat sunnah. Apa saja? Kata beliau di sini ada empat waktu. Yang pertama setelah salat subuh hingga terbitnya matahari. Yang kedua kata beliau ketika matahari terbit, tunggulah beberapa saat hingga setinggi tombak dari garis cakrawala. Kemudian yang ketiga kata beliau waktu yang terlarang ketika matahari persis di atas kepala tengah hari. Tunggulah beberapa saat hingga condong ke arah barat. Dan yang keempat kata beliau setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Rasulullah SAW bersabda kepada Ammar bin Abasah, beliau mengatakan, kerjakanlah sholat subuh, kemudian cukuplah dengan mengerjakan sholat itu. Janganlah mengerjakan sholat lain hingga matahari terbit, karena sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Dan saat itu orang-orang kafir sujud kepada mereka. Setelah itu kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat tersebut disaksikan oleh malaikat hingga bayangan anak tombak tegak lurus dengan bandanya. Kemudian cukuplah dengan sholat itu, karena saat itu api neraka Jahannam sedang dikobarkan. Jika bayangan benda sama dengan bendanya, maka kerjakanlah sholat, karena mengerjakan sholat saat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Hingga engkau mengerjakan sholat asar, cukuplah dengan sholat itu hingga matahari terbenam. Karena sesungguhnya matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan. Dan saat itu orang-orang kafir sujud kepada mereka. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya menjelaskan waktu-waktu seseorang itu dilarang melaksanakan sholat sunnah. Ada 4 waktu yang dilarang. Pertama, setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Jadi setelah sholat subuh itu tidak boleh kita sholat sunnah. Iya. Maka tidak boleh kita sholat sunnah. Kecuali ada beberapa sholat sunnah yang diperbolehkan.
Tapi secara umum tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Ya. Sampai terbitnya matahari. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit juga tidak boleh sholat. Ya. Karena saat itu ya dilarang oleh Nabi SAW. Maka dari habis subuh sampai matahari terbit. Dan ketika matahari terbit juga tidak boleh. Tunggu sebentar. 10 menit, 15 menit setelah matahari terbit baru kita boleh sholat. Sholat apa? Yaitu sholat duha. Atau sebagian orang melihat sholat syuruk, maka dia sholat syuruk. Kemudian yang ketiga kata beliau ini adalah ketika waktu zuhur. Matahari persis berada di tengah-tengah. Ya, berada di tengah-tengah. Maka ini juga waktu terlarang. Buktinya apa? Ketika tidak ada bayang-bayangan. Ketika tidak ada bayang sesuatu, maka di situ adalah waktu terlarang untuk sholat. Kapan boleh sholat? Ketika ada bayangan ke arah ke arah timur. Ya, ketika ada bayangan ke arah timur, maka disitulah mulai waktu sholat. Kata para ulama, sholat zuhur ini, ya waktu terlarang itu cuma pendek sekali. Sebagian ulama mengatakan waktu terlarang itu seperti kita ukurannya itu seperti membaca Al-Fatihah. Jadi cuma sebentar, ya, sekedar membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah berapa sih? 2 menit ya mungkin, atau 3 menit ya paling. Maka sebentar sekali kata para ulama. Waktu yang terlarang di waktu sholat zuhur. Ya qaddu qiraat al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, seperti seorang membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita waktui membaca Al-Fatihah ini, kalau kita lamakan banget ya 3 menit atau 4 menit. Ya, paling lama banget orang membaca Al-Fatihah. Maka itulah waktu yang terlarang. Setelah itu adalah waktu diperbolehkan sholat. Kemudian yang keempat adalah waktu terbenamnya matahari, yaitu setelah asar, ya, hendak masuk waktu sholat maghrib. Ketika terbenam matahari ini juga adalah waktu yang terlarang seseorang untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian ada beberapa hal yang diperbolehkan, ada beberapa sholat yang diperbolehkan di dalam waktu terlarang ini. Apa? Sholat apa yang diperbolehkan di waktu yang terlarang ini, di 4 waktu ini? Di sini Syekh menjelaskan. Kata beliau, catatan. Beberapa hal yang menjadi pengecualian dari larangan di atas. Yang pertama kata beliau, dibolehkan mengerjakan sholat sunnah sebelum Jumat meskipun matahari belum condong ke barat. Ya. Maka sholat tatawwu mutlak pada hari Jumat itu diperbolehkan. Kita tahu ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum khatib naik. Disuruh oleh Nabi kita sholat sunnah sebanyak-banyaknya sebelum khatib naik. Maka ini tidak berpengaruh dengan kalau seandainya masuk di waktu yang terlarang di waktu sholat zuhur. Teruskan sholat sunnahnya, tidak ada masalah. Ini dikecualikan. Pada asalnya sholat tatawwu mutlak tidak boleh dilaksanakan di waktu yang terlarang, tidak boleh. Tetapi khusus pada hari Jumat itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, sholat yang diperbolehkan pula di waktu yang terlarang adalah boleh seseorang mengerjakan sholat di waktu terlarang ketika dia kerjakan di Mekah, di Ka'bah. Ya. Hal ini ya berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, Ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadal bait wa salla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Kata Nabi SAW, wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang siapapun yang hendak tawaf di rumah ini dan mengerjakan sholat kapanpun waktunya, baik siang ataupun malam. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimasukkan di sini adalah pertama 2 rakaat tawaf. 2 rakaat tawaf yang dimasukkan di sini adalah 2 rakaat tawaf. 2 rakaat tawaf ini kapan saja dilaksanakan boleh. Anda habis tawaf, pas kebetulan di waktu terlarang, maka boleh Anda sholat 2 rakaat. Berdasarkan keumuman hadis ini. Kapan saja sholat 2 rakaat setelah tawaf ini diperbolehkan. Walaupun itu di waktu-waktu yang dilarang. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, diperbolehkan sholat mengqadha, ya, mengerjakan sholat fardu atau sholat sunnah yang tertinggal pada waktu terlarang
Hal ini berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, barang siapa yang lupa atau tertidur sehingga belum mengerjakan sholat, maka ia harus menggantinya ketika ia ingat. Tidak ada kafarat baginya selain mengerjakan sholat yang tertinggal tersebut. Maka kata para ulama juga diperbolehkan sholat di waktu terlarang kalau kita mengqadha sholat. Mengqadha sholat, baik itu sholat sunnah atau kalau sholat wajib, itu boleh di waktu terlarang, tidak masalah. Anda ketinggalan sholat zuhur, Anda qadha sebelum terbenam matahari, maka itu boleh, ya, maka itu boleh. Atau Anda ketinggalan 2 rakaat subuh, misalnya sholat sunnah subuh, Anda qadha di waktu yang terlarang setelah subuh, maka itu boleh. Maka itu boleh, walaupun sebagian ulama mengatakan sunnah subuh itu kalau ketinggalan, afdalnya di waktu qadha setelah matahari terbit. Setelah berlalu waktu terlarang. Ya, para ulama mengatakan demikian. Dianjurkan diqadha setelah matahari terbit. Setelah berlalu waktu terlarang. Tetapi kalau dia qadha setelah subuh langsung, maka insya Allah tidak mengapa. Kemudian, yang keempat kata beliau, diboleh mengerjakan sholat sunnah yang memiliki sebab alasan. Ini disebut dengan sholatu zatul asbab. Ya, sholat yang memiliki sebab. Seperti apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnatul wudu dan lainnya. Maka sholat yang memiliki sebab maka diperbolehkan. Ya, sholat yang memiliki sebab maka itu diperbolehkan. Termasuk dalam hal ini sebagian ulama membolehkan melaksanakan sholat jenazah di waktu yang terlarang. Ya, melaksanakan sholat jenazah di waktu yang terlarang. Habis asar misalnya, dia menyolatkan jenazah, maka sebagian ulama membolehkan. Kemudian juga sebagian ulama juga membolehkan di waktu terlarang ini seseorang sujud tilawah atau sujud syukur. Ya, maka tidak mengapa. Kita baca Al-Qur'an, kemudian di situ ada ayat-ayat sejadah atau ada ayat-ayat tilawah, kemudian kita sujud ketika membacanya, maka tidak mengapa. Hal ini juga diperbolehkan karena sujud tilawah itu bukan salat. Ya, sujud syukur itu bukan salat. Sehingga boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Maka ini pengecualian dari ya sholat-sholat yang dilarang di waktu terlarang. Maka ada 4-5 hal yang diperbolehkan. Pertama, mengqadha sholat itu diperbolehkan, baik sunnah atau sholat wajib. Yang kedua adalah sholat zatul asbab, sholat yang memiliki sebab. Seperti sholat tahiyatul masjid, sholat wudu itu diperbolehkan, dikerjakan di waktu yang terlarang. Kemudian yang ketiga adalah tatawwu mutlak di hari Jumat. Maka itu diperbolehkan. Ya, seseorang dikerjakan di waktu yang terlarang. Kemudian 2 rakaat setelah tawaf itu juga diperbolehkan di waktu yang terlarang. Dan yang terakhir, boleh juga sujud tilawah, sujud syukur di waktu yang terlarang karena dia bukan salat. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan tadi. Mungkin sisa waktu yang ada kita menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada ya kita tutup. Baik. Ada masuk pertanyaan? Iya. Bismillah, izin bertanya. Kalau hari ini saya tidak sholat subuh karena kelupaan, dan setelah saya sadar atau ingat, saya berniat untuk mengqadha'nya. Saat waktu apa mengqadha sholat subuh yang benar, Ustaz? Maka kalau seandainya Anda ingat, ya, kapan Anda ingat, disitulah Anda qadha. Walaupun di waktu yang terlarang. Intinya prinsip qadha itu segera. Kapan Anda ingat, langsung diqadha. Ya, kapan Anda ingat, langsung qadha saat itu juga. Tidak boleh ditunda-tunda. Misalnya, hari ini saya lupa sholat subuh. Kemudian saya ingatnya habis maghrib. Maka langsung laksanakan habis maghrib tersebut. Selesai sholat maghrib, langsung laksanakan sholat subuh. Ya, maka langsung laksanakan sholat subuh tersebut. Kapan kita ingat, langsung laksanakan. Bukan ditunggu subuh berikutnya, tidak. Tapi kapan kita ingat, saat itu langsung kita kerjakan.
Ya, walaupun itu di waktu yang terlarang. Kemudian pertanyaan kedua, barakallahu fiik Ustaz. Afwan di luar tema Ustaz. Apakah boleh para wali murid memberi hadiah kepada seluruh guru-guru TKA saja karena anak-anak mereka telah naik ke TKB. Jadi guru TKB tidak dikasih. Yang dikasih cuma guru-guru TKA. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Pertama, dilihat dulu. TK itu swasta apa pemerintah? Kalau TK itu TK swasta, maka itu harus minta izin kepada yang punya TK. Ya, dalam hal ini adalah bukan kepala sekolah TK tidak, tapi yang punya sekolahan. Yang punya sekolahan itu siapa? Yaitu bisa mudirnya ada di sana. Kalau nggak ada mudirnya adalah ketua yayasannya, maka itu minta izin sama itu. Kalau diizinkan oleh mudirnya atau ketua yayasannya, maka tidak ada masalah. Kalau diizinkan untuk mengasih, maka tidak ada masalah. Kalau diizinkan. Tapi kalau mereka tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Ya, mereka kalau dia tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Tapi kalau diizinkan, maka di sini dilihat ya. Kalau seandainya tidak menimbulkan pilih kasih, maka tidak masalah. Tapi kalau seandainya diizinkan dan nanti kita tidak objektif dalam menilai, maka kita tidak boleh ya menerima hal tersebut. Ya, misalnya saya diizinkan oleh kepala sekolah atau mudir untuk menerima hadiah. Tapi kalau saya menerima hadiah, saya nanti bisa tidak objektif. Maka tidak boleh saya menerima. Kenapa? Karena akan menjadikan saya tidak objektif. Walaupun diizinkan. Maka kata para ulama syaratnya adalah diizinkan oleh punya sekolahan. Yang kedua, kita aman dari sifat tidak objektif. Ya. Maka kita aman dari sifat tersebut, maka insya Allah kalau diizinkan itu diperbolehkan. Ini bukan masalah dia naik ke TKA, ke TKB, tapi melihat regulasi yang ada di sekolah tersebut. Taib. Kemudian, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf di luar tema. Bagaimana jika ketika mandi wajib, kemudian tangan menyentuh kemaluan ketika meratakan sabun? Apakah hal tersebut membatalkan wudu yang dilakukan sebelum mandi? Mandinya dilanjutkan atau wudu ulang, kemudian mandi lagi? Kemudian bagaimana jika ketika mandi junub, mandi bersama pasangan? Suami mencandai istri dengan menyentuh kemaluan istri dengan sengaja. Bolehkah demikian Ustaz? Batalkah wudu si suami? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Pertama, seseorang ketika dia menyentuh kemaluannya ketika mandi junub, maka wudunya batal. Ketika dia mau sholat, dia wudu lagi. Adapun wudu mandi junubnya tidak perlu dia ulang wudunya. Tapi ketika mau sholat, dia harus wudu. Apakah mandi junubnya batal? Tidak batal. Mandi junubnya tidak batal. Kalau Anda meratakan sabun, menyentuh kemaluan, itu tidak batal mandi junub Anda. Tapi ketika Anda ingin sholat, maka harus berwudu. Kemudian, bagaimana kalau seandainya suami itu mencandai istrinya dengan disentuh kemaluan istrinya? Apakah batal wudu suami? Tidak batal. Kalau sang suami menyentuh ya atau sang istri juga menyentuh kemaluan suami, maka apakah batal wudunya? Tidak batal. Karena yang dikatakan batal itu adalah man massa dzakarah biyaminih. Kata Nabi, orang yang menyentuh kemaluannya sendiri, bukan kemaluan orang lain. Kalau dia menyentuh kemaluan orang lain, walau itu pun itu mahramnya istrinya, maka itu tidak batal. Sama seperti seorang ibu misalnya menggantikan pakaian bayinya, anaknya masih kecil tersentuh kemaluannya. Apakah batal wudu wanita tersebut? Tidak batal. Karena dia tidak menyentuh kemaluannya. Sama seperti ini. Seorang suami ketika dia menyentuh kemaluan istrinya, apakah dia batal? Tidak batal. Mandinya batal? Tidak. Apakah diulang mandinya? Tidak diulang. Apakah wudunya batal? Tidak. Karena yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh kemaluan. Kalau kita menyentuh kemaluan kita sendiri, kemaluan orang lain, seperti istri atau anak misalnya tersentuh, maka itu tidak membatalkan wudu kita. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.